Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang parts of speech atau biasa disebut dengan word classes atau dalam bahasa Indonesia yaitu kelas-kelas kata. Oke, materi ini tuh sangat berkaitan dengan materi yang ada di video ketiga saya. Oke, jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari video ketiga saya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video ketiga saya sarankan untuk menonton video ketiga saya karena materinya sangat berkaitan. Langsung aja klik tautan yang ada di pojok kanan atas untuk menonton video ketiga saya. Oke. Di video ketiga saya sudah menyebutkan tentang komponen-komponen bahasa itu ada 5 ya. Yang pertama ada huruf, yang kedua ada kata, yang ketiga frasa, terus ada klausa, dan yang terakhir ada kalimat. Oke, dan di video ketiga juga saya bilang bahwa saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen bahasa tersebut, dan di video kali ini saya akan menepati janji saya itu. Oke, jadi komponen-komponen bahasa itu yang pertama ada letter atau huruf. Cuman kalau letter atau huruf ini kita kayaknya nggak ada pembahasan lebih dalam kayaknya untuk huruf ini, karena huruf ya udah gitu-gitu aja, nggak ada pembahasan lebih dalamnya. Jadi kita langsung bahas yang kedua yaitu word atau kata. Loh, kok judul videonya parts of speech tapi yang dijelaskan itu kata. Jadi teman-teman gak usah bingung karena parts of speech dengan kata itu udah sama. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi. Oke, langsung aja kita masuk pada pembahasannya. Jadi parts of speech atau kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada noun atau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Yang ketiga ada adjective atau kata sifat. Yang keempat ada verb atau kata kerja maksud saya. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada conjunction atau kata sambung atau kata hubung. Yang ketujuh ada preposition atau kata depan. Dan yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Oke. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ada noun. Noun atau dalam bahasa Indonesia kata benda, yaitu kata yang digunakan untuk menamai suatu benda. Oke, contohnya di sini ada table, meja, book, buku, Anton. Jadi Anton ini nama orang. Jadi nama orang itu kita masukkan dalam kategori kata benda, teman-teman. Contohnya misalnya Saiful, Ilham, dan lain-lain. Pokoknya itu nama orang itu dimasukkan dalam kategori kata benda. Oke, terus ada contoh selanjutnya yaitu air atau udara dan lain-lain. Masih banyak ya contoh-contoh kata benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, kasur, bantal, guling, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung masuk di contoh kalimatnya. Yang pertama ada the book is on the table. Jadi kata benda dalam kalimat ini ada 2, yaitu book berposisi sebagai subjek dan table berposisi sebagai objek. Oke. Terus contoh yang kedua ada the bike is mine. Kata benda dalam kalimat ini adalah bike. Oke, dia berposisi sebagai subjek. Jadi noun atau kata benda ini bisa berposisi sebagai subjek ataupun objek. Oke. Sebenarnya untuk penjelasan noun ini itu masih dalam, tapi nanti insya Allah kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Oke, insya Allah nanti saya akan membuatkan video khusus untuk penjelasan noun ini. Oke, makanya ikuti terus video-video saya. Setelah noun kita lanjut yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Nah, pronoun atau kata ganti ini yaitu berfungsi sebagai pengganti dari noun ini. Oke, jadi dia menggantikan kata benda tadi. Selain itu, fungsi dari pronoun atau kata ganti ini juga yaitu untuk mencegah terjadinya repetition atau pengulangan kata. Oke. Contohnya di sini ada I, you, they, we, he, dan lain-lain. Oke, masih banyak jenis-jenis pronoun yang lain, tapi nanti insya Allah saya akan buatkan video juga khusus untuk pronoun karena penjelasan pronoun ini cukup dalam ya teman-teman. Maksudnya cukup mendalam, cukup banyak yang harus dijelaskan tentang pronoun ini. Jadi nanti saya akan membuatkan video khusus untuk pronoun. Oke, kita lanjut di contoh kalimatnya yaitu
Anton is a teacher. He lives in Banten. Anton adalah seorang guru. Dia tinggal di Banten. Oke. Pronoun dari kalimat ini yaitu he. He ini dia merujuk ke Anton. Oke. Jadi he ini ada rujukannya yaitu Anton. Kalau misalnya he kita ganti menjadi Anton, berarti maknanya nanti Anton adalah seorang guru. Anton tinggal di Banten. Itu kan seakan-akan ada dua orang Anton yang kita ceritakan, padahal di sini yang kita ceritakan tuh cuman satu orang Anton. Makanya itu fungsi dari pronoun atau kata ganti itu supaya tidak terjadi repetition atau pengulangan kata. Oke. Terus contoh yang kedua ada the books are good. They are expensive. Oke. Pronoun dari kalimat ini yaitu they. They ini dia merujuk ke books-nya ini, jadi ada rujukannya. Oke. Itu untuk pronoun. Terus kita lanjut yang ketiga ada adjective atau kata sifat. Nah, adjective atau kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan noun maupun pronoun. Oke. Contohnya ada big, beautiful, small, tall, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh adjektif yang lain, misalnya handsome, ugly, cheap, expensive, dan banyak lagi. Oke. Contoh kalimatnya yaitu I got the beautiful girl. Oke. Kata sifat atau adjektif dalam kalimat ini adalah beautiful. Dia menjelaskan ke girl sebagai noun. Jadi beautiful ini adjektif, girl-nya noun. Jadi beautiful menjelaskan ke girl-nya. Jadi polanya itu adjektif noun, bukan noun adjektif. Oke. Terus contoh yang kedua ada it is an expensive car. Adjektif dalam kalimat ini yaitu expensive. Dia menjelaskan ke car sebagai noun. Jadi lagi-lagi polanya adjektif noun, bukan noun adjektif. Oke. Terus setelah adjektif kita lanjut. Oh ya hampir lupa. Adjektif juga ini sebenarnya masih ada dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya limiting adjective, ada yang descriptive adjective. Jadi dibagi menjadi dua lagi. Tapi nanti kita akan bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke. Terus yang keempat ada verb atau kata kerja. Jadi verb atau kata kerja ini sangat penting sekali teman-teman untuk membentuk kalimat. Kalimat dalam bahasa Inggris itu nggak akan menjadi kalimat kalau nggak ada verbnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalimat itu harus ada subjek, verb, harus ada dua itu. Kalau objek atau adverb itu nggak perlu. Yang penting subjek, verb itu harus ada supaya bisa membentuk yang namanya kalimat. Oke, jadi verb ini penting sekali dalam bahasa Inggris. Contohnya ada work, hit, read, dan lain-lain. Oke, masih banyak sekali contoh-contoh kata kerja yang lain. Contohnya di sini I read a book. Kata kerja di sini yaitu read. Dia berposisi sebagai verb. Terus contoh yang kedua yaitu I work in a hospital. Kata kerja di sini yaitu work. Dia berposisi sebagai verb. Oke, verb juga ini kita masih akan membahas lebih dalam tentang verb di video-video selanjutnya. Verb ini pembahasannya juga cukup panjang, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, makanya ikuti terus video-video saya. Terus kita lanjut yang kelima ada adverb. Nah, adverb ini atau kata keterangan, contohnya slowly, very, yesterday, dan lain-lain. Dan adverb juga ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada adverb of manner atau kata keterangan cara. Terus yang kedua adverb of place and direction, keterangan tempat dan arah. Ketiga ada adverb of time, keterangan waktu. Adverb of degree atau kalau degree ini keterangan tingkatan. Iya, degree ini untuk menyatakan tingkatan. Terus selanjutnya ada adverb of frequency, menyatakan keseringan. Terus adverb of vocative. Adverb of vocative ini ada juga yang menyebutnya sebagai adverb of focus. Karena contohnya gini, hey kamu, datang ke sini. Nah, kamu dalam kalimat itu dia sebagai adverb of vocative. Itulah yang namanya adverb of vocative. Oke, Rina, pukul dia. Rina di situ sebagai adverb of vocative. Oke. Terus selanjutnya ada adverb of negation. Adverb of negation ini adalah adverb yang menyatakan makna negatif gitu, makna negatif kayak misalnya not dan lain-lain.
Oke, contoh kalimatnya yaitu I went to Jakarta yesterday. Oke, dalam kalimat ini yang menjadi adverb itu ialah yesterday, merupakan adverb of time. Terus yang kedua, he cans a can well. Yang menjadi adverb dalam kalimat ini adalah well. Oke, dia termasuk adverb of manner, keterangan cara. Oke, terus yang keenam ada conjunction. Nah, conjunction ini atau kata sambung, kata hubung itu masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada compound conjunction, yang kedua ada complex conjunction. Nah, compound conjunction juga dibagi menjadi dua, ada yang koordinatif, ada yang korelatif. Dan nanti insya Allah di video selanjutnya juga saya akan membuat video khusus tentang conjunction ini, karena cukup panjang juga penjelasannya. Karena dalam video ini itu cuma pengenalan tentang kelas-kelas kata saja, tapi tidak untuk mendalaminya. Nanti kita dalami di video-video selanjutnya. Oke, contohnya di sini ada before, after, but, and, dan lain-lain. Oke, di sini contoh yang pertama ada Sofa always drinks a cup of water after she eats. Yang menjadi conjunction di sini adalah after. Dia menghubungkan antara main clause dengan sub clause. Oke. Terus contoh yang kedua, Sofa is smart and kind. Conjunction di sini adalah and. Dia menghubungkan smart dengan kind. Jadi and di sini dia menghubungkan kata dengan kata. Oke, itu untuk conjunction. Terus setelah itu ada preposition atau kata depan. Nah, preposition atau kata depan biasanya dikombinasikan dengan noun, pronoun, gerund juga bisa, noun phrase juga bisa, banyak. Nanti kalau untuk urusan itu nanti berkaitan sama phrase, nanti saya akan buatin video. Insya Allah nanti saya akan buatin video khusus untuk phrase, karena phrase itu masalah yang cukup serius dalam grammar bahasa Inggris. Oke, contohnya di sini ada by, on, at, in, under, dan lain-lain. Masih banyak ya contoh preposisi-preposisi yang lain. Preposisi juga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada one word preposition. Terus yang kedua ada two word preposition. Yang ketiga ada three word preposition. Dan yang keempat ada four word preposition. Jadi ada 4 jenisnya. Nanti saya akan buatin videonya. Insya Allah nanti ya. Saya nggak janji. Contoh, kita lanjut penjelasannya. Contoh yang pertama yaitu Pak Ijo came to Jakarta by driving a car. Oke, dalam kalimat ini preposisinya itu ada 2. Yang pertama ada to, diikuti oleh Jakarta sebagai object of preposition. Dan yang preposisi yang kedua ada by, diikuti oleh driving sebagai object of preposition. Oke. Terus contoh yang kedua ada the book of yours is on the table. Dalam kalimat ini juga preposisinya ada 2. Preposisi yang pertama ada of, diikuti yours sebagai object of preposition. Dan preposisi yang kedua ada on, diikuti the table berupa object of preposition, berupa noun phrase. Oke, itu untuk preposition. Terus yang terakhir ada interjection atau kata seru. Nah, interjection atau kata seru ini digunakan untuk meluapkan emosi, kayak misalnya kesakitan, kaget atau apa, pokoknya luapan emosi gitu. Contohnya di sini ada OMG atau biasa OMG ini singkatan dari oh my god gitu. Terus ada ouch, ada oh gitu. Tergantung ekspresinya. Oh gitu. Contoh kalimatnya gini, OMG, I broke my leg. Oke. Yang menjadi interjection di sini adalah OMG-nya ini, OMG. Oke, jadi OMG kayak kaget gitu. OMG, kaget. Oke. OMG, I broke my leg. Nah, I broke my leg jangan sampai Anda memaknai I broke my leg, aku menghancurkan kakiku. Tidak seperti itu. Kita cukup memaknai saja aku kesandung. Udah gitu aja. Nggak usah aku menghancurkan kakiku atau aku menghancurkan lututku, tapi aku kesandung gitu. Oke, terus contoh yang kedua ada oh, I have spilled coffee on my shirt. Oke. Jadi interjection di sini adalah oh. Oke, kayak kaget gitu. Oh gitu. I have spilled coffee on my shirt. Aku telah menuangkan kopi di atas kaosku gitu. Oke, itu materi untuk di video ini.
ikuti terus video-video saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke. Misalnya nanti Anda mau request, mau minta dibawain materi ini, silakan aja komen di bawah ini. Nanti insya Allah saya akan buatin videonya. Oke, see you on the next videos.